Oke, terima kasih banyak. Wah, malam semuanya, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Yang masih di jalan, yang masih bekerja mungkin nggak apa-apa, kita istirahat sejenak sambil mendengarkan materi pada malam hari ini. Malam hari ini kita bakal ngobrolin hal yang seru dan penting juga bagi para pebisnis ya, tentang fundraising gitu. Tadi sempat disinggung, ini fundraisingnya apa ini? Ini fundraisingnya bukan soal baksos ya. Banyak juga yang ini apa namanya, yang keliru tentang fundraising ini, tapi ini all about fundraisingnya untuk bisnis gitu. Nah, Bapak Ibu pasti paham gimana sih pentingnya kita dapat fundraising itu untuk mengembangkan bisnis kita semakin besar lagi kayak gitu. Nah, terus cara dapetinnya gimana sih kayak gitu. Nah, sebelum itu, sebelum saya memperkenalkan, meskipun Bapak Ibu sudah melihat ya ini speakernya siapa malam hari ini, tapi sebelum saya memperkenalkan lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu tentang iCommunity. Kenapa? Karena seperti biasa selalu banyak member-member baru di iCommunity, jadi saya harus selalu memperkenalkan iCommunity kepada Bapak Ibu dan manfaatnya apa sih ikut komunitas pebisnis dan profesional bernama iCommunity ini. Oke, saya izin share ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini sinyalnya. Oke. Oke. Masih memuat. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity, Share Network, Grow Network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, iCommunity ini adalah sebuah komunitas bagi para pebisnis dan profesional yang dibangun oleh Bapak Juanda Rovelim. Beliau adalah seorang founder dari Kavling Solusi Digital, juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak sekali certified trainer. Jadi beliau ini sering mengisi atau menjadi narasumber speaker di bidang digital marketing. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? iCommunity punya visi dan misi, Bapak Ibu. Jadi kita bukan komunitas yang biasa aja gitu, bukan. Visinya apa sih? Sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Nah, misinya sih apa? Misinya itu ada 3. Yang pertama, merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Yang kedua, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Nah, ada tujuan dari iCommunity ini sendiri, tujuannya ada 4. Yang pertama yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi anggota. Dan yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan juga dan berkembang. Oke, sebagai komunitas ini kami punya kode etik Bapak Ibu, kode etik yang penting untuk dipatuhi bagi sesama ya. Kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara yang tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Begitu sekilas tentang iCommunity. Sekarang lanjut aja langsung kepada speaker utama kita, yaitu Bapak Frederick Rasali. Selamat malam Bapak Frederick, apa kabar? Iya, selamat Sehat? malam. Baik, sehat-sehat. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang
fundraising. Nah, mungkin sebelum itu boleh nggak Bapak menjelaskan dulu tentang Bapak Frederick ini di bidang apa, seperti apa begitu? Ya. Oke, jadi saya itu perkenalan ya, saya Frederick Kasali. Saya saat ini ada sebagai advisor, associate partner di Prepare Labs Indonesia, itu nama perusahaannya. Saya udah ada pengalaman lebih dari 5 tahun untuk di bursa saham gitu ya. Dulu saya sebagai analis itu kalau dulu misalnya Bapak Ibu suka ikut tentang saham dari tahun 2015 sampai 2019 itu saya sering jadi narasumber sebagai analis. Tapi sebelum itu saya juga ada pengalaman pernah bangun bisnis sendiri juga, sebagai marketing juga pernah, jadi saya pernah ngalamin jadi sales door to door juga seperti itu. Cukup banyak yang pernah, yang pernah saya ikutin, tapi akhirnya tetap saya fokusnya hanya di investasi saat ini. Nah, jadi, background saya, kira-kira seperti itu. Saya cukup lama di perusahaan tadi sekuritas terutama, di dekat dengan bursa dan sekarang, di Prepare Labs saya, membantu untuk persiapan seperti namanya prepare ya, persiapan untuk, fundraising. Fundraising-nya berupa apa? Untuk perusahaan yang misalnya masih startup, untuk cari dana, atau mungkin perusahaan yang persiapan mau go public IPO, seperti itu. Oke. Oke, menarik Pak. Oh, mungkin sebelum kita bercerita lebih lanjut, boleh nggak Pak dicerita? Tadi saya dengar sedikit Bapak lagi prepare apa nih Pak yang lagi dekat-dekat ini atau pengalaman Bapak dalam bidang startup yang Bapak dibantu untuk dikembangkan? Oh ya, kalau, saya bukan mengembangkan ya, lebih Oh, sebagai advisor ya. iya, Jadi misalnya ada contohnya waktu itu kita udah handle, di Prepare Labs udah handle lebih dari 100 jenis startup. Jadi dari bidang yang teknologi digital, sampai yang, memang dia itu bisa dibilang tradisional. Tradisional itu apa, seperti salah satunya bisnisnya itu, perikanan. Ada hmm, perikanan juga, terus juga ada yang logistik, hmm, lalu juga ada yang, eee usaha makanan gitu ya, hmm, terutama food services, heeh. Sampai yang betul-betul, dia platform saja atau hmm. aplikasi seperti itu. Oke, wah, sudah nggak sabar ini Pak mau mendengarkan lebih lanjut materi Bapak pada malam hari ini. Silakan kalau mau Oke, share saya screen. sharing ya, heeh. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang fundraising. Nah, biar paham ya, jadi maksud saya itu untuk membahas ini lebih ke selama ini kan orang bayangin, "Oh enak ya, eee, era tahun 2015 sampai tahun 2019 lalu itu ya, banyak orang itu lihat pokoknya bikin bisnis apapun mereknya pakai dicap ini startup, digitalisasi apa, itu kayaknya gampang banget dapat dana dari investor ya kan. Tapi in reality itu apakah semudah itu? Nah itu yang ingin saya bahas di, tentang fundraising ini. So, pertama-tama ya, kita harus bahas dulu apa itu fundraising. Fundraising itu adalah aktivitas untuk menghimpun dana ya, merupakan kegiatan dari aktivitas sosial, ini yang tadi Pak, Juanda sempat bilang ya, takutnya, salah paham gitu ya, karena fundraising itu terms-nya cukup luas, termasuk untuk aktivitas sosial, organisasi non-profit, dan of course perusahaan atau business ventures ya kan. Tapi intinya, di mana, dana yang kita himpun itu bukanlah dari founder-nya atau pendirinya. Jadi dari kita sendiri itu kalau kita masukin dana itu bukan fundraising, ya. Fundraising itu kita ambil dana dari pihak ketiga intinya, yang tidak ada hubungan dengan kita sebagai pendiri atau founder. Nah, kalau kita bicara bisnis spesifiknya bisnis fundraising, itu ada 2 instrumen, yaitu berupa hutang atau berupa ekuitas. Nah, perbedaannya apa? Stocks ini maksudnya yang ekuitas, ya, ini ekuitas, kalau bonds ini yang hutang. Ini kalau kita bicara, terms yang lebih detail, tapi, saya mau kasih lihat di sini perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau kita bicara hutang, hutang itu kita akan, ada tiap bulan gitu ya, atau suatu periode kita harus balikin dana dana itu ke pemberi pinjaman. Kita sebagai peminjam, kita harus kasih balik dana yang udah kita pinjam plus bunga. Nah itu istilahnya jadi ada interest, ini bunga, plus pokok, ya, pokoknya, oke. Nah, terus ada juga kalau kita kasih saham, itu, kita harus kasih, untung bagi si investornya adalah berupa dividen, gitu. Lalu masing-masing punya, kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bicara hutang, hutang itu kelebihannya adalah, kita, mungkin tidak perlu mengeluarkan, istilahnya kepemilikan kita, tidak perlu mengurangi
kepemilikan kita kepada yang pemberi dana. Tapi kekurangannya adalah kita harus mengembalikan dana itu. Kita harus pakai garansi di sini. Atau nama lainnya kalau kita itu harus ada jaminan. Nah, sedangkan kalau kita kasihnya saham, kebalikannya. Kita mengurangi kepemilikan kita, sehingga si pemilik saham itu punya voting rights. Bisa ikut campur, masuk ke dalam manajemen kita juga, gitu. Kelebihannya adalah kita tidak perlu tiap bulan kasih keuntungan kepada si pemegang saham itu. Kira-kira seperti itu untuk bisnis fundraising dengan 2 instrumennya. Nah, next-nya adalah oke, ya ini coret-coretan saya belum hilang, saya hapus dulu. Nah next-nya adalah kalau kita bicara tadi spesifik ya, kalau kita mau fundraising, terus kita bicara tadi paling enak misalnya kayak tadi pengen tahunya saya jelasin dulu itu lebih ke ekuitas. Nah, kita bicaranya investment. Kalau kita pinjem bank, itu namanya kita ambil utang atau debt ya kan. Jadi kalau terms-nya investment itu selalu berhubungan dengan ekuitas. Sampai sini dulu. Nah, kita harus tahu sebelum kita bertanya nih, cocoknya kita ekuitas atau ambil debt sih? Kita harus lihat dari stage-nya investment kita, dari mana. Pertama kali Anda misalnya mau bikin bisnis, apa yang perlu dilakuin pertama? Kita harus punya di sini idea dulu. Kita bikin ide dulu di sini. Ideation. Anda bikin di satu coret-coretan, oh iya, kita cari tahu nih problem apa yang kita mau solve. Bisnis kita bakalan will be very big atau cuman lokal aja. Everything yang kita pikirin itu untuk bikin bisnis itu ada di idea stage. Nah, kalau kita di idea stage ini udah raising fund, dananya tuh dikit nih, kira-kira kayak gini nih, $15.000 anggapannya. Tapi ekuitas yang kita lepas kemungkinan lebih besar. Karena alasannya apa? Karena orang yang beli ide Anda itu dari awal udah ambil risiko kan, bisnis Anda belum terbentuk, baru cuman ide, belum dijalani sama sekali, terus orang ini harus keluar uang dulu gitu. Dan di situ Anda punya apa itu namanya, valuasinya masih rendah, jumlah saham yang diberikan ke investor juga masih harus lebih besar gitu. And then Anda mikir, "Ngapain ya awal-awal saya kasih kepemilikan saya ke orang lain cukup besar. Saya coba deh bikin dulu, kalau mau bikin bisnisnya musti apa sih? Kalau sendirian kayaknya susah, walaupun bisa. Tapi biasanya nih, cari co-founder, cari partner gitu ya. Kayak misalnya di iCommunity sendiri Pak Juanda nggak sendiri, ada teman-teman lainnya ya, seperti itu. Supaya apa? Bisa bagi tugas dan fokus dengan kelebihan masing-masing. Misalnya Anda mau bikin tadi aplikasi gitu, aplikasi apa? Misalnya aplikasi saingannya Gojek gitu. Anda mungkin lebih tahu tentang marketing, tapi kurang tahu cara bikin aplikasi. Akhirnya carilah partner yang ikut masuk untuk dia mungkin lebih tahu tentang IT-nya. Dia lebih bisa bikin program. Nggak cuman itu, kalau kita bicara kayak Gojek saingannya gitu ya, transportasi, mungkin ada satu lagi yang udah ngerti masalah perbengkelan gitu. Sehingga nanti Anda pada saat ada problem nih di jalanan, drivernya ada masalah apa, Anda mungkin bisa kasih solusi gitu. So, co-founder stage ini adalah untuk memperkuat, bisa dibilang operasional Anda. Sehingga dengan biasanya kalau investor itu ngelihat Anda itu sendirian, justru mereka itu lebih ragu. Dan di sini value Anda harusnya lebih tinggi lagi. Nggak mungkin kayak tadi rendah 15.000 gitu. And then what happen next? Anda harus bikin namanya, MVP atau most viable product gitu ya. Jadi produk pertama Anda yang bisa dijual ke market yang bisa benar-benar dipakai oleh masyarakat secara umum. Barulah di situ biasanya mulai ada investor pertama, which is your family and friends. Tapi ada lagi istilah ketiga, biasanya orang bilang 3F, family, friends, and full. Full, bodoh gitu ya, FOOL. Maksudnya apa? Itu sebetulnya cuman terms, kalau saya bilang sih jangan bilang full ya, sebetulnya itu, terms untuk angel investors. Karena orang yang cukup berani ambil risiko, percaya dengan Anda, dari konsep Anda, yang di mana belum terbukti. Those are angels makanya. Ini kok orang bukan siapa-siapa saya, tapi kok niat gitu. Mau datang ke saya, kasih saya bagian gitu. Kasih saya uang maksudnya. Nah, those are angels gitu. Nah, dari sana setelah kita dapat dana, masuklah yang namanya seed round, di mana
Anda sudah mulai jalan bisnisnya, masih kecil, prototipe Anda baru produk tadi atau jasa tadi udah mulai launching, barulah cari dana sebesar mungkin udah jadi 200.000 yang dana dicari, dengan valuasi 1 miliar. Nanti saya jelaskan ini maksudnya apa, tapi bear with me dulu, di mana di sini Anda sudah tidak lagi memberikan porsi yang besar, 100% ini udah berkurang. Anda mungkin, kasih sahamnya itu udah lebih kecil lagi, mungkin di sini 20% gitu. Kok tahu 20%? Gini maksudnya, Anda kalau dinilai sebesar 1 miliar rupiah, 1 miliar dolar, 1 juta maaf, 1 juta dolar untuk perusahaan Anda, dan Anda dapat uangnya 200.000, artinya Anda dapat 20% dari 1 juta ini, ya kan? Nah, inilah yang biasanya, orang gagal paham. Valuasi itu belum tentu uang yang Anda terima, tapi valuasi ini hanya menunjukkan berapa persen yang Anda berikan ke investor terhadap berapa uang yang Anda terima, seperti itu. Jadi, valuasi itu lebih bisa dibilang, nilai perusahaan yang secara bayangan diterima oleh investor dan Anda sendiri, itu valuasi. Nah, nanti mungkin Anda mulai masuk nih ke sini, series A, maksudnya apa? Setelah Anda dapat tadi investasi di awal ini, bisnis Anda kan makin berkembang, ya. Jadi tadi yang bisnisnya baru prototype, sekarang Anda udah laku nih, produk dan jasanya bukan lagi prototype, betul-betul udah kita fine tuning. Oh, ternyata misalnya tadi kalau kita bicara kayak saingannya Gojek, Anda udah tahu, oh, motornya kita standarisasi, minimum pakainya mungkin harus yang NMAX gitu. Ya udah, berarti minimum harus NMAX semua gitu. Dan that's your standard of, jasanya gitu, standard of service. Muncullah di situ produk yang lebih, jadi gitu. Anda terkenal dengan nama apa, dengan, jasa atau produk itu dan Anda ingin kembangkan lagi dan kalian lakukan lagi, eee, pencarian dana, itu yang kita sebut series A. Nah, series ini bisa berlangsung terus-menerus sampai besar, makanya kalau ngomong ngecek tuh Goto kalau nggak salah sampai series G atau H gitu ya, udah berkali-kali cari dana terus. Saya lupa itu, udah nggak keep track. Baru terakhirnya apa ujungnya? IPO. Ada yang seperti itu. Jadi intinya adalah stage dari kehidupan satu perusahaan, itu adalah dari yang very small adalah ideation, dari sini, sampai yang paling ujung itu kita bisa bilang korporasi sudah IPO, go public. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, kalau saya mau cari dana, dari idea stage sampai IPO, sebetulnya caranya sama nggak sih? Gitu. Jawabannya tentu beda. Karena yang namanya masih ide ini kalau kita pergi ke bank, bank juga akan ketawa gitu, "Bapak PT nggak ada, jaminan nggak ada, kok minta utang ke bank?" Gitu kan. Yang udah punya bisnis, mungkin punya kantor, punya aset aja, waktu ngajuin ke bank juga belum tentu dapat gitu. Nah, sebaliknya juga sama kalau udah IPO atau mau IPO gitu ya, kadang mereka juga pikir gitu, udah korporasi besar, kita mendingan IPO nggak ya? Cari dananya bisa nggak dengan cara yang lain yang lebih murah, nggak harus buang saham, keluarin saham gitu. Itu selalu ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi intinya adalah, eee, tergantung stage perusahaan Anda di mana, pencarian jenis investasinya bisa berbeda-beda, seperti itu. Jadi, selanjutnya, apakah Anda betul-betul membutuhkan investment gitu kan ya? Kalau kita lihat tuh kalau tiba-tiba disamperin sama investor gitu, "I'll make an offer you cannot refuse," dikasih duit kayaknya oke, everything looks good, itu, jangan serta-merta diterima. Kenapa? Karena fundraising walaupun terlihat menggiurkan gitu ya di depan mata kita, "Wih, dapat nih dana gede," tapi bisa aja ada beberapa hal yang Anda harus, ketahui dulu gitu. Satu, pada saat Anda terima dana, Anda akan kehilangan kontrol atas perusahaan Anda. Kenapa? Investor waktu masuk, mereka jadi, pemegang saham. Kalau Anda kehilangan jumlah saham persentase itu ya kepemilikan saham, artinya kontrol Anda mulai berkurang. Semakin besar jumlah saham secara persentase yang diberikan kepada investor, semakin mungkin investor itu jadi punya influence, jadi punya, eee, apa ya dibilang, kekuatan gitu ya, untuk mengontrol Anda. Misalnya, "Hey, kan saya udah kasih uang, your business belum make money nih, belum belum bisa hasilin uang, saya nggak suka.
you harus pikirin gimana cari duit, saya nggak mau tahu lagi visi misinya sebagus apa, tapi kalau by next month misalnya, nggak bisa make money, saya cabut, saya minta uang saya balik. Nah itu Anda jadi kalau kehilangan kontrol gitu ya. Next, Anda juga wajib membagi keuntungan. Nah, keuntungan ini belum tentu yang tadi ya kayak dividen, bisa macam-macam bentuknya. Misalnya, si investor punya, portfolio lain atau bisnis lain. Dia merasa bisnis yang satunya, ordernya lagi nggak banyak nih. Nanti Anda bisa disuruh kayak, "Coba dong, you make apa, business with this company," yang punya dia juga gitu, yang punya investor juga. Jadi Anda tuh yang tadi harusnya bisa kalau berdiri sendiri dapat 100% keuntungan hasil kerja Anda sendiri, sekarang mau nggak mau, keuntungan ini harus dibagi ke orang lain juga gitu, dengan investor itu. Entah bentuknya itu dividen, uang dikasih ke investor, atau ya tadi harus kerjasama dengan yang lain, atau mungkin si investor ini punya agenda sendiri, Anda harus bikin mungkin pet project dia inside your company, kita nggak ada yang tahu. Tapi dengan tadi kita mengurangi kepemilikan kita, otomatis, kontrol ada di tangan orang lain saat ini. Walaupun tidak sepenuhnya ya. Makanya saya bilang kata-katanya adalah influence, punya influence, bukan punya kontrol full, tapi punya influence. Anda jadi nggak enak hati, Anda jadi merasa, "Oh kayaknya saya harus nih," gitu. Nah, next juga, Anda punya kewajiban untuk membuat investor itu terasa nyaman dengan, eee, investasinya. Yaitu yang akibatnya tuh bisa meningkatkan ongkos dari, perusahaan Anda gitu. Misalnya selama ini kalau nggak ada investor, yang penting untung udah cukup gitu. Tapi karena ada investor masuk, investor bilang, "Saya mau tiap tahun diaudit ini perusahaan." Otomatis pakai auditor. Ya mending kalau auditornya yang nggak ada nama boleh ya. Tiba-tiba mintanya auditornya pakainya Ernst& Young atau apalah PwC yang mahal-mahal gitu, Big Four. Otomatis ongkosnya kan tinggi, itu satu. Kedua, mungkin investornya bilang, "Saya juga mau tiap bulan ada yang report ke saya, hasil dari apa namanya, kinerjanya seperti apa." Terus Anda harus jadi, "Oh ya udah kita harus hire satu orang khusus untuk bikin reporting," ya kan. Otomatis semua ini bikin jadi ongkos meningkat gitu. Nah, jadi sebetulnya investor itu maunya apa sih? Jadi satu, investor itu cari profitability. Perusahaan Anda kalau nggak bisa make money, ya investor pasti nggak mau ambil, ya kan? Next, scalability. Nggak cuman profit. Kalau Anda misalnya, anggap aja ya, bisnis apa misalnya, gerobak nasi goreng lah, Anda jual sehari bisa jual Rp10.000.000. Modal mungkin cuma 3 juta, anggap aja gitu gerobak nasi goreng. Ada yang Anda sendiri yang tarik, Anda sendiri yang masak gitu ya. Nah, tiba-tiba ada tadi, si investor datang, "I'll make an offer that you cannot refuse." Saya kasih 1 miliar, bisa nggak Bapak masak atau Ibu masak, jadi jualannya 7 miliar, cuman dari satu gerobak. Kan nggak mungkin. Nah, itulah yang dibilang scalability. Jadi bisnis Anda kalau dikasih dana lebih, bisa nggak, eee, meningkatkan lagi lebih secara nominal itu profitnya makin naik lagi, gitu. Next itu leadership-nya. Perusahaan Anda profit, perusahaan Anda scalable, tapi kalau Anda atau mungkin partner Anda yang punya, kendali atas bisnis ini, ternyata tidak punya visi yang jauh, tidak punya tanggung jawab atas bisnisnya gitu. Misalnya, "Ya udahlah, minggu ini untung, minggu depan kita nyantai-nyantai aja," atau mungkin pengembangan inovasinya nggak ada, atau mungkin memang, apa ya, kurang aktif gitu ya. Terus mungkin timnya sendiri, banyak ganti orang baru terus-terusan. Ini cukup bahaya, investor juga kurang suka. Makanya, kalau biasanya kita bicara mau fundraising, investor itu selalu melihat background Anda, kenalan dulu sama Anda. Even Anda waktu nanti mau IPO, itu juga biasanya dikeluarin juga nih, apakah Anda tuh qualified terhadap bisnis ini. Seperti itu salah satunya. Next, kalau kita udah bicara semua oke, kita bicaranya valuasi. Kayak tadi, perusahaan Anda dinilainya berapa? Kita sebagai pemilik perusahaan, pengennya apa? Jual perusahaan kita semahal-mahalnya. Masalahnya, investor yang mau beli, maunya apa? Beli semurah-murahnya. Nah, ini yang susah. Makanya kita harus punya valuasi yang reasonable. Jangan sampai kita taruh kemahalan, which is artinya overvalued, akhirnya investor nggak mau beli, atau jangan sampai kita undervalued, dibeli terlalu murah, akhirnya waktu kerja kita ngomel. Gila ya, udah kita duit masuknya nggak seberapa,
bikin bisnis untungnya nggak seberapa, investornya banyak mau, ini itu gitu kan. Jadi nggak ketemu dan kita harus ketemu titik tengahnya begitu. Next, investor itu pengen kita transparan. Kita mau bikin new business apa, kita punya data seperti apa, semuanya harus kalau bisa readily available. Ini nyambung ke tadi yang saya cerita ongkos tambahan itu biasanya muncul untuk, merapikan data-data ini begitu. Karena investor itu paling nggak nyaman kalau saya nggak tahu uang saya itu saya masukin ke bisnis ini jadi apa. Yes, it makes a lot of money. Orangnya yang saya ajak ngobrol enak, dia kayaknya bisa handle semua. Tapi saya nggak ngerti nih uangnya tuh uang halal atau enggak gitu. Jangan sampai keluarnya bisnis apa ternyata di dalamnya amit-amit pencucian uang gitu ya, atau illegal things gitu. Nah investor itu, makanya pengen transparansi, biasanya ada laporan terus gitu. Ini hubungannya nanti ke sistem juga. Jadi makanya kenapa digitalisasi itu juga penting, kenapa kalau dilihat di dunia, startup gitu banyak yang digital selain pertumbuhannya, juga berhubungan dengan transparansi, seperti itu. Dan artinya apa? Kalau investor udah oke, kita harus lakuin due diligence. Nah, due diligence itu apa? Titik di mana investor tuh mau kenal sama perusahaan Anda gitu, sebelum melakukan investasi. Bukan serta-merta, oh udah lihat datanya oke, langsung percaya, langsung masukin dana. Nggak seperti itu. Mereka akan lakukan seperti tulisan yang ada di kanan ini, investigasi ya. Ada tulisannya investigasi di sini untuk, perform ini ya, confirm fakta-fakta dan detail dari semua yang ada. Nah, caranya gimana? Ini sama dari kita yang masih misalnya ideation sampai nanti kita ujung-ujungnya IPO, selalu ada namanya due diligence dan ini proses yang, saya bilang nggak bisa dipungkiri. Termasuk bahwa Anda pun mulai mau masuk ke utang gitu ya, ke bank, bank pun juga sama akan lakukan due diligence ke perusahaan Anda gitu. Ngecek misalnya ke supplier, bener nggak, perusahaan ini bayar, notanya ada nggak, pembeli Anda mungkin dicek juga. Bank lakukan itu, otomatis investor yang punya risiko lebih tinggi daripada bank, juga harus melakukan itu setidaknya, seperti itu. Jadi apa sih yang dilihat? Satu, laporan keuangan. Jadi, yang tadi saya bilang angka ya, laporan keuangan. Kedua itu dokumen legal. Perusahaan Anda legal nggak? Maksudnya legal itu bukan artinya, tindakan ilegal ya, tapi maksudnya adalah PT Anda itu sudah ada SIUP belum gitu misalnya. Terus dari PT Anda sendiri, terdaftar KBLI-nya udah sesuai belum? Kalau misalnya running bisnisnya, terkait dengan natural resources, misalnya Anda, bikinnya tambang atau mungkin, hutan, itu udah ada belum izin KLHK-nya? Kalau hutan mungkin ada SLVK, izin buat tebang pohonnya gitu, dan lain sebagainya lah. Itu yang biasanya perlu dicek oleh investor. Kalau ditanya, "Lah, ini kan kalau kita perusahaan masih kecil, mana butuh sih seperti ini?" Kalau perusahaan kecil kan yang penting growth dulu. Betul, kalau Anda tidak mau onboard investor, it's okay. Investor ingat, pada saat masuk, mereka maunya merasa nyaman dan aman. Dokumen legal inilah yang membuat mereka merasa nyaman dan aman salah satunya. And then apalagi, Anda harus punya rencana bisnis juga. Jangan sampai Anda ditanya, "Butuh uangnya buat apa?" Ya kita butuh aja sih, dan nggak tahu buat apa gitu. Jangan sampai terus habis itu oke masuk dananya, taunya tiba-tiba besok Anda langsung jalan-jalan ke luar kota itu atau ke luar negeri. Itu investor bisa geram itu. Terus Anda harus punya proyeksi keuangan juga. Jadi selain punya rencana bisnis, Anda harus bisa memproyeksikan juga dampak dari rencana tadi terhadap, keuangan Anda seperti apa. Dan yang terakhir, Anda harus punya valuasi perusahaan juga. Jadi bukan artinya, sekedar investor yang menilai perusahaan Anda sendiri juga nanti akan ditanya. Anda pasti akan ditanya, mau jual harga berapa, nyari duitnya berapa banyak, mau lepas saham berapa persen. Itu biasa yang investor lakukan, bukan mereka yang kasih angka loh, Anda yang kasih angka duluan. Hence, kita butuh valuasinya. Kita butuh bikin valuasi kenapa perusahaan kita nilainya sekian. Dan itu tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa bilang, "Oh, perusahaan saya 10 M." Ditanya, "Kenapa?" Ya, karena saya bilang perusahaan saya 10 M. Doesn't make sense. Tidak seperti itu. Nah, kita jelaskan itu semua melalui financial modeling. Lanjutannya seperti itu. Ini di sebelah kanan kalau Anda lihat ini adalah financial modeling. Ini betulan, yang kami lakukan di dalam Prepare Labs. Jadi biasanya kalau kami, ada project gitu ya ditanya mungkin,
entah investor yang approach kita, mungkin tanya nilai perusahaan, atau mungkin klien kita sendiri yang lagi mau fundraising, ketemu investor, kita harus bikin, financial modeling termasuk dengan projection-nya. Ini berhubungan dengan bisnis plan Anda dan juga, yang tadi saya bilang adalah, eee, proyeksi keuangan. Di sini kalau Anda lihat di sebelah kanan ya, yang ini ada forecast period, ini adalah, proyeksinya. Dan proyeksi ini sebetulnya tidak semudah ini ya. Ini adalah summary aja, di depan ini summary. Di baliknya biasanya ini semuanya nyambung angkanya ke rumus. Rumusnya ada di tab-tab belakangnya gitu. Nah, di situ isinya variabel-variabel. Nah, kita bedah isinya apa saja. First thing first, seperti yang tadi saya bilang, harus ada revenue dan cost model. Jadi kalau kita bicara, bisnis, bisnis itu kan nomor satu, eee, kita harus kasih tahu operasionalnya. Nah, jadi kaitannya apa? Kita harus tahu ada 3 macam laporan keuangan, ini saya hapus dulu bentar. Laporan keuangan itu ada 3. Satu itu income statement atau orang bilangnya, laporan laba rugi. Kedua itu balance sheet itu nama lainnya, apa itu, neraca. Ketiga ada statement of cash flow atau arus kas. Itu 3 laporan yang selalu harus disajikan. Kok gitu, fungsinya apa? Nah, saya harus kasih tahu, income statement ini seperti, rapornya perusahaan Anda. Tiap tahun Anda harus susun laporan ini dan tiap tahun akan di-restart dan akan dibandingkan dari tahun ke tahun. Ini adalah performance perusahaan Anda. Jadi kalau bilang your company performance, kita refer-nya ke income statement. Terus dari income statement, itu akan masuk ke balance sheet, ya. Jadi perusahaan Anda itu untung atau rugi akan memengaruhi balance sheet. Jadi balance sheet ini apa? Ini ibarat seperti, bukan bukan rapot ya, bisa dibilang pertumbuhan, perkembangannya perusahaan Anda dari lahir sampai sekarang. Itu, pengaruhnya dari income statement akan dikumpulkan di balance sheet. Nah, balance sheet ini setiap saat akan selalu berubah, even tiap hari akan berubah gitu. Nah, terakhir itu cash flow. Kenapa cash flow? Karena dalam akuntansi, mungkin kalau di sini ada yang akuntan publik atau memang kerja di akuntansi, mungkin tahu istilahnya, income statement dan balance sheet itu ada accrual. Accrual itu apa? Transaksi yang terjadi tapi belum ada perpindahan dana, boleh dicatatkan terlebih dahulu. Itulah accrual. Masalah timing. Jadi kita bisa ngecek perusahaan itu sebetulnya untung atau rugi, tapi dia betulan untung atau ruginya dilihat dari cash flow. Ada yang misalnya, ini cerita sedikit ya, investor kadang tahu, investor itu pintar. Jadi ada yang misalnya bilang, "Oh, kita penjualan naiknya banyak. Tahun ini kita naik 2 sampai 3 kali lipat lah dari tahun lalu." Income statement, revenue naik, net income-nya naik. Yang ditanya pertama apa? "Lu bener nggak sih dapat duit?" Gitu. Nah, ngeceknya dari sini, cash flow. Kan bisa juga, Anda bilang perusahaannya penjualan naik 3 kali lipat, tapi jualnya full utang, bayarnya kapan-kapan nggak tahu. Ya orang mau aja kan ambil kan penjualannya, tapi akibatnya apa? Cash flow-nya bolong gitu, nggak ada arus kas masuk, itu yang perlu dilihat. Nah jadi, financial modeling ini nomor satu ada revenue and cost model, kita jelaskan dari mana perusahaan kita dapat uang dan dari mana kita, harus bayar gitu ya. Kedua itu proyeksinya ini tadi forecast-nya, jadi nggak cuman, uang keluar masuknya di mana, kita juga harus muat proyeksinya ke depan seperti apa. Terus rincian kebutuhan modal untuk ekspansi. Jadi kalau kita kasih proyeksi kita atau financial modeling kita ke investor, harus ada rincian kebutuhan dana untuk ekspansi ini. Inilah yang menjadi dasar, kita butuh dana berapa. Jadi bukan valuasinya ya, kita butuh dana berapa, mau cari dana berapa, itu dari kebutuhan modal ini. Berikutnya harus ada valuation model, dan itu harus nyambung dengan financial model Anda. Maksudnya apa? Dengan proyeksi keuangan Anda buat itu, apakah akan mempengaruhi valuasinya? Itu, harus ada link-nya. Kalau nggak di-link, kita nggak tahu nih misalnya, oh kalau penjualan Anda turun 10%, akibatnya valuasinya berubah nggak? Kalau nggak di-link, orang kayak, "Oh bentar dulu ya Pak, saya coba, perbaiki dulu." Alhasilnya, kita buang-buang waktu dan investor tidak tahu akibatnya perubahannya secara langsung. Dan di dunia investasi, investor itu setiap hari bisa dapat kalau kita bicara seperti venture capital gitu ya, bukan angel investor, venture capital atau mungkin asset manager kalau di dunia saham gitu ya, eee, mereka setiap hari itu dapat penawaran 100 sampai 200 nama perusahaan. Otomatis, mereka tidak bisa cek satu persatu.
Nah, itu yang kita perlu tahu, jangan sampai kita buang-buang waktu mereka. Kita punya financial model itu harus betul-betul udah, rapi dan mudah dimengerti bagi mereka. Jadi valuasi, kalau kita ngomong valuasi, nyambungnya ke sini ya. Valuasi, itu gimana sih? Ada 3 method yang saya biasa lakukan. Valuasi itu intinya kita mau menghitung secara ekonomis nilai perusahaan kita, ya. Apa saja? Satu, ada pendekatan secara aset atau yang dibilang asset approach. Yang kedua, ada pendekatan dari income. Ini nanti saya jelaskan satu-satu di slide belakang. Income itu dari pendapatan kita. Yang ketiga, market approach. Maksudnya apa? Kita dibandingkan dengan market atau dibandingkan dengan perusahaan lain atau aset lain yang ada di market yang dijual belikan. Seperti itu. Nah, contohnya kalau kita bicara aset, aset approach itu gimana sih? Nama lainnya adalah liquidation value. Kenapa? Karena kita mau menilai perusahaan kita dari nilai asetnya. Biasanya itu yang digunakan untuk perusahaan yang mendekati bangkrut. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda punya bisnis, ditawar orang, terus bilangnya, oh saya mau investasi, tapi saya caranya harus ngitung nilai aset Anda. Jangan mau. Kenapa? Artinya Anda dianggap perusahaan yang mau bangkrut, yang nggak bisa bikin untung gitu. Nah, biasa valuasi ini penting, kenapa? Karena ada beberapa investor yang memang sengaja beli perusahaan yang mau bangkrut. Istilahnya adalah distress company. Entah itu karena operasionalnya jelek, atau istilahnya tuh mereka over leverage. Jadi utangnya kebanyakan, titik di mana sampai pendapatan mereka untung sebetulnya, penjualannya oke gitu. Bisnisnya jalan. Tapi keuntungannya itu dipakai cuma buat bayar utang. Mereka nggak ada uang lebih, bahkan mungkin malah negatif kadang. Padahal tetap jualan gitu. So this company namanya adalah distress company. What happen adalah biasanya, investor ini masuk, dia ambil alih utang itu, entah dari bank, entah dari pihak ketiga lainnya, sama investor ini dibeli, terus bunganya dikasih ke perusahaan itu lebih rendah, atau ditukar jadi saham. Cuman nilainya adalah sebesar nilai likuidasi, gitu. Setiap perusahaan tentunya beda, cerita saya sedikit tentang asset approach, kalau dulu zaman saya di market masih jadi analis, orang selalu ngelihat itu perusahaan multi finance, kayak misalnya, apa itu ya namanya ya, finance gitu ya, finance-nya punya Panin gitu, multi finance-nya Panin. Saya lupa namanya tuh, Verena kalau nggak salah, Verena Multi Finance. Itu kalau dilihat asetnya selalu nilainya cuman 70% dari nilai bukunya. Kalau ditanya kenapa? Ya karena gini, multi finance itu kan misalnya kasih pinjaman untuk apa? Motor gitu. Motor kalau misalnya orang udah nggak bisa bayar kan disita kan ya. Waktu motor disita, biasanya tuh motornya nggak full. Dalam arti bisa rodanya nggak ada, mending roda. Kadang bisa mesinnya udah dipretelin gitu. Atau mungkin datang-datang cuma rangka sepeda sepeda motornya aja gitu. Tapi secara buku kita nggak bisa nilai itu. Makanya waktu, penilaian maksudnya secara buku, secara akuntansi, nggak ada nilainya itu. Kita nggak bisa tulis itu full. Tapi kita nggak bisa tulis juga di bawah full. Nah, lembaga penilaian biasa atau KJPP itu ya biasanya, akan lihat sendiri nilai likuidasinya. Dia anggap, "Oh, ini kerangka kalau dijual lagi salvage value-nya berapa," dan lain sebagainya. Itu dihitung-hitung, ya nilainya pasti di bawah nilai buku. Hence, saya bilangnya itu lebih dipakai nilai likuidasi. Berikutnya, ada juga namanya income approach. Ini paling terkenal kalau misalnya Anda mau di-invest, bukan masuk ke bursa ya, atau mungkin perusahaan Anda, perusahaan yang sangat unik, tidak ada saingannya yang sudah TBK belum ada, atau mungkin yang di dalam, yang serupa itu belum ada dapat investasi. Nah, Anda pakai income approach. Maksudnya apa? Perusahaan ini yang diukur adalah dari keuntungan Anda. Acuannya itu sebagai acuan valuasi. Jadi bukan valuasinya ya, hanya acuannya saja. Nah, caranya gimana? Di sini misalnya ya, Anda lihat sebelah kanan ini, Anda punya perusahaan sekarang di sini, hari ini, tahun ke-0, saya kasih angka 0 di situ. Ini tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan seterusnya ya, sampai tahun tak terbatas. Jelek banget. Intinya itu, sampai tahun tak terbatas ya. Nah, di tahun tak terbatas itu, gimana caranya kalau perusahaan Anda setiap tahun make money, saya nilai uang-uang yang didapat nih oleh perusahaan Anda di masa depan, saya tarik ke hari ini. Nah, itulah income approach dengan melakukan discounted cash flow.
agak rumit bahasanya, tapi intinya arus kas nilai perusahaan Anda di masa depan, saya tarik ke hari ini semua. Oke, cara mikirnya gimana? Anggap kalau saya kasih pertanyaan begini, saya kasih Anda uang sekarang Rp100.000, sama saya kasih Rp100.000 3 tahun lagi, Anda pilih yang mana? Pasti pilihnya sekarang. Kenapa? Karena Rp100.000 3 tahun lagi, satu, kemakan inflasi. Kedua, saya mau pakai nggak bisa, mendingan pakai sekarang. Artinya apa? Hari ini nilainya lebih valuable. Itulah kenapa nilai-nilai di masa depan ini kita diskon ke hari ini. Kita kurangi nilainya. Kita diskon makanya istilahnya. Seperti itu. Lalu yang dilihat apa? Cash flow untuk perusahaan atau cash flow untuk pemegang saham, dua itu. Ini teknis, tapi biasanya dilihat, dua itu. Satu lagi kalau Anda misalnya di sini kalau ada yang suka, trading saham gitu ya, terus mau coba-coba jadi investor misalnya entah mungkin karena nyangkut atau apa, it's okay. Tapi intinya kalau saya untuk valuation saham, itu saya lihatnya dari dividen discount model. Artinya apa? Di sini instead of cash flow, saya ubah jadi dividen. Kalau perusahaan ini rajin bagi dividen tiap tahun, nggak cuma sekali ya, saya bisa nilai kira-kira hari ini value-nya dia tuh berapa per lembar saham. Nah, itu juga bisa kita pakai. Makanya namanya income approach. Berapa sih uang yang saya dapat sebagai investor atau sebagai perusahaan, lalu saya pakai itu sebagai acuan valuasi. Nah, berikutnya ada lagi namanya market approach. Ini yang cukup terkenal. Market approach itu ada beberapa ya, ada macam-macam. Dari kalau kita lihat itu dari price to earning, jadi kalau dilihat di sebelah kanan itu ada tabelnya, biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang udah TBK, nilai harganya dia berapa, kita bagikan dengan pendapatannya earning. Ini muncullah jadi PER atau PI di sini, price to earning. Nah, kalau price to value, book value itu kita hitungnya dari nilai bukunya atau equity-nya. Jadi bukan aset ya. Ini adalah equity-nya. Kalau Bapak baca, Bapak Ibu baca neraca, itu ada aset, liability, equity, nah itu kita bagiin dengan equity-nya di sini. Eee, Lalu ada lagi EV/EBITDA, kalau perusahaannya belum untung, kita baginya dengan, EV itu adalah enterprise value ya dari sini, sorry, enterprise value itu di sini ini, total enterprise value dibagi dengan EBITDA-nya gitu. Earning before interest, tax, and depreciation. Sebetulnya mirip sama PER. Cuman bedanya ya dia ngitung juga nilai hutangnya dan terhadap, pendapatan sebelum dipotong pajak dan lain-lain gitu. Biasanya untuk perusahaan yang belum belum untung gitu. Terakhir adalah pakai latest transaction comparable, maksudnya apa? Ibarat Bapak Ibu beli rumah di sini, mau nilai rumah A itu nawarnya berapa, caranya gimana? Pergi aja ke rumah-rumah sebelahnya, kita cek, rumah sebelah pada jual berapa, kita tawarnya di situ. Diskon atau premium tergantung kondisi rumah ya kan. Nah ini sama untuk perusahaan. Kalau misalnya tadi ada perusahaan seperti yang saya bilang saingannya Gojek, mau dijual. Paling gampang apa ngecek? Goto terakhir dijual beliin harganya berapa? Ya udah, kita tinggal diskon aja. Kenapa? Goto marketnya lebih gede. Ini mungkin marketnya belum gede gitu. Nah, jadi tapi nilai acuannya, balik lagi kata-kata di sini semuanya adalah acuan, itu dari nilai yang kita bandingkan itu. Seperti itu. Itu kira-kira untuk valuasi, tapi perlu diingat valuasi itu bukanlah segalanya. Jadi kadang ada yang mikir ya, kalau mungkin zaman dulu tahun 2014 sampai 19 itu, banyak yang dengar istilahnya, "Oh valuasi segini, valuasi segitu." Kayaknya banyak yang business owner tuh only care about valuation gitu. Nah, kita jangan berpikir bahwa valuasi itu segalanya. Kenapa? Karena investor itu, cuman mikirin belinya harga berapa itu dari valuasinya, tapi decision buat beli atau enggak itu di luar valuasi yang tadi saya sebutin. Investor tuh perlu merasa nyaman dan aman. Anda kalau kasih harga bagus, bisnis Anda oke, tapi Anda sebagai, pemilik bisnis, investor itu sendiri kurang cocok, visi misi Anda kurang cocok, etos kerjanya juga sepertinya kurang, dihargai oleh investor nggak akan beli juga gitu. Tapi valuasi itu, menjadi salah satu acuan saja, di harga berapa Anda itu dinilai, berapa lembar saham yang nanti Anda akan diambil persentasenya itu sebagai acuan. Tapi ingat valuasi bukan segalanya, gitu. Nah, ini terakhir, kita bahas, jadi beda-bedanya apa instrumennya, ada 2 tadi, utang dan ekuitas, ini yang saya mau bahas.
ada sisi di mana kalau saya bilang itu untuk perusahaan publik, itu adalah obligasi dan tentunya go public, dan yang ini adalah untuk yang non public. Bedanya apa? Kalau hutang, intinya kalau kita ke bank harus ada jaminan. Obligasi, kalau Bapak Ibu iseng baca prospektus gitu ya, obligasi perusahaan, itu tidak selalu ada jaminan. Tulisannya akan dijamin oleh seluruh harta kekayaan perusahaan. Tapi artinya tuh kalau perusahaan itu bangkrut baru baru Bapak Ibu diganti gitu. Terus kedua itu kalau bunga bank itu harus bayar, bunganya dan pokoknya, ini yang tadi saya bilang, cicilannya juga gitu. Kalau obligasi itu enggak, cuman bayar bunga. Terus pokoknya kapan bayarnya? Akhir periode, misalnya obligasi yang dilakukan, yang dikeluarin oleh perusahaan Bapak Ibu itu, lamanya 5 tahun, nilainya misalnya 1 triliun. Pas tahun kelima itu baru bayar 1 triliunnya. Tengah-tengah itu tiap bulan atau tiap tahun, itu bayar bunganya. Kalau istilah obligasi itu bayar kuponnya. Nah, masalahnya, obligasi itu lebih enak. Kenapa? By the time dekat jatuh tempo, Anda bisa terbitin obligasi baru dan salah satu penggunaannya adalah untuk membayar obligasi yang lama. Jadi Anda misalnya keluarin yang baru adalah 1,2 triliun. 1,2 triliun masuk uangnya, 1 triliunnya boleh dipakai untuk bayar utang 1 triliun yang mau jatuh tempo. Itu boleh. Nah, kalau pengen tahu, eee, ada nggak sih kejadian di mana, misalnya perusahaan itu tidak bisa bayar obligasinya? Ada. Tahun 2019 kemarin kita sempat kejadian, eee, beberapa perusahaan itu gagal bayar obligasi karena obligasi barunya tidak laku, gitu. Akibatnya apa? Wan prestasi, nggak bisa dibayar, gitu. Nah, itu yang mengakibatkan beberapa saham langsung turun harganya. Itu tahun 2019 akhir atau 2020, tuh. Nah, next, kalau kita ngomong hutang ke bank, itu plafonnya tergantung banknya. Ada ke bank A, bank B, bank C, bisa beda semua plafonnya. Kalau obligasi, sesuka Anda, mau kasih plafonnya berapa. Tergantung market bisa serap semua atau enggak. Kalau misalnya, saya pernah bantuin waktu itu bikin obligasi, terbitin 5 triliun. Kan nggak mungkin 5 triliun langsung dimakan sekali ya. Mereka bikin ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 mungkin cuma 1 triliun, yang beli bank-bank gitu. Itu, kita bisa lakuin seperti itu. Hutang bank juga yang nentuin strukturnya adalah bank. Struktur itu apa? Misalnya tadi, oh, jaminannya harus sekian persen, bunganya sekian persen. Kalau misalnya bunga bank BI naik sekian persen, Anda juga harus ikut naik sekian persen gitu. Itu struktur. Kalau dari bank, tentunya bank yang nentuin, kalau obligasi kita yang menawarkan, istilahnya begitu. Jadi kita yang nentuin strukturnya seperti apa, kita tawarkan. Next, kalau utang bank itu ada negative covenant, artinya tuh Anda ada kewajiban yang tidak boleh dilakukan. Kalau di obligasi belum tentu ada, karena sifatnya kita menawarkan ke publik, bukan kita dipaksa oleh, publik untuk bikin negative covenant atau aturan-aturan lainnya. Dan bank itu juga penilaiannya tergantung dari masing-masing internalnya. Sedangkan kalau obligasi itu ada lembaga yang, eee, dibilangnya lembaga rating ya, rating agency. Yang terkenal itu seperti Fitch, Moody itu. Nah, itu mereka, bakal bikin ratingnya dan itu dipakai untuk publik gitu. Nah, terus kita ke ekuitas nih. Anda mau yang mana nih? Mau ketemu investor yang, bukan lewat publik atau lewat publik? Bedanya apa? Kalau Anda nggak lewat publik, harus ketemu banyak calon investor. Si A kayaknya enak tapi nggak ada duit gitu investornya. Yang B investornya, kayaknya lebih killer gitu, tapi duitnya lebih banyak, ya kan? Kalau yang, mau IPO kita cuma ketemunya regulator. Capeknya sama regulator, tapi begitu udah lewat, dan kita bisa go public, bisa cari uang, lewat market gitu. Kita nggak ada kewajiban, masing-masing investor berbeda, dan kita udah jelas lepasnya berapa persen itu waktu IPO gitu. Nah, terus investor itu biasanya nentuin valuasinya sendiri, walaupun tadi, Anda ditanya nih, valuasi perusahaan Anda berapa, tapi tetap investor itu biasanya ada hitungan sendiri gitu. Kalau kita go public, itu biasanya pakai market approach. Jadi kita biasanya udah menakar kalau kita IPO this year, saham misalnya lagi jelek, ya berarti kita nggak bisa nilainya tinggi-tinggi. Tapi kalau, this year is good, harga saham lagi naik tinggi, rata-rata lagi, tinggi, valuasi kita bisa tinggi juga gitu. Makanya, kebanyakan pakai market approach kita dibanding-bandingkan. Next, kalau kita sama investor, kita harus
punya hubungan personal dengan investornya. Jangan sampai misalnya dengan angel investor kita, angelnya nggak seneng, itu kan susah juga kita nanti. Tapi kalau kita go public, semua hubungannya secara publik. Kita lewat surat menyurat, lewat apa itu namanya, ke bursa gitu. Ada aspek keterbukaan namanya. Kita kasih info ada apa itu masuknya ke bursa gitu. Nah ini preferences ya. Ada yang bilang lebih suka go public, ada yang lebih suka dengan investor pribadi gitu. Dan biasanya kalau investor yang pribadi gitu, individu, angel investors atau venture capital, biasanya ikut campur ke operational. Ini yang tadi awal-awal saya cerita, Anda bisnisnya masih mau take it slow, walaupun udah gede, tapi belum gitu make money, Anda masih merasa, oh kita harus masih develop nih satu market lagi, kita masih burn cash. Dan saat ini investor bilang, yuk kalau nggak make money by next year atau next month, saya nggak mau injek lagi. Yuk cari aja investor lain gitu misalnya. Berat juga kan gitu. Tapi kalau go public enggak. Bapak Ibu udah dapat uangnya ya udah. Your business just going biasa. Paling ujung-ujungnya ada analis atau ada orang dari news media gitu ya yang cover saham datang tanyain plannya apa setiap tahun gitu. Kenapa di kuartal ini naik atau turun. Mereka nggak ikut campur secara detail kasih apa itu pendapat. Dan tentunya kalau kita dengan investor yang tadi personal, biasa persiapannya lebih cepat, tapi bukan artinya lebih cepat itu sangat cepat ya. Ini relatif terhadap IPO. Kalau IPO, saya advice itu bisa persiapannya itu persiapan aja itu 6 bulan, proses IPO-nya plus 6 bulan lagi, jadi up to setahun. On average itu 10 bulan, on average. Nah, kalau investor ini mungkin ya 3 bulan bisa gitu, tergantung kesiapan perusahaan Anda lebih cepat karena cuman pergi ke apa itu istilahnya ke notaris, beres, biasanya udah itu transfer uangnya masuk gitu. Biasanya seperti itu. Ya, jadi itu kira-kira dari saya, eee, sekian saya kembalikan ke iCommunity, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Frederick. Waduh, saya agak pusing ini Pak. Ternyata banyak juga ya yang harus dipelajari. Tapi yang paling penting adalah tadi kalau saya catat adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai pebisnis tahu tentang bisnis Bapak Ibu akhirnya memutuskan penting nggak sih butuh investasi ini seberapa penting sih terus mau masuknya itu investor yang saham atau yang kayak fundraising gitu tadi itu ya Pak ya. Oke, mungkin kita buka pertanyaannya. Ya, Ini ini ada sudah satu pertanyaan saya lihat dari Pak Arjo Pak ya. Arjo, benar. Heeh, Apakah apakah sebuah saya bisnis baca. harus tumbuh secara keuangan karena Ya, untung atau value tidak selalu tangible? Pak, iya, sebelum dijawab, kalau boleh saya akan elaborasi pertanyaan supaya jelas konteksnya. Oh boleh Jadi, boleh boleh, Pak. silakan, kalau silakan Pak. saya perhatikan beberapa bisnis itu kan ada yang bisa punya value tinggi, misalkan berdasarkan likes, jumlah likes di sosial media, atau Ya, berdasarkan hal-hal yang lain lah, yang tidak selalu tangible. Jadi, maksud saya seperti itu konteksnya. Jadi, apakah paham paham Pak. harus tumbuh secara keuangan, karena ada juga Ya, bisnis yang mungkin secara keuangan rendah, tapi value-nya tinggi gitu. Nah, itu hal yang ya, kayak gitu tuh sebenarnya seperti apa gitu? paham paham Pak. Untuk jawab ini simpelnya gini Pak, kalau kita cari investor, itu ibarat kita menawarkan barang ke konsumen, calon konsumen. Anggap aja Bapak sekarang di restoran, Bapak yang punya restoran ini, anggapannya itu. Kan Bapak berarti punya perusahaan. Bapak kan mau masak makanannya kayak apa kan suka-suka Bapak gitu kan ya. Masalahnya, Bapak jual makanan ini ke orang, itu kan Bapak tawarin, suka nggak? Suka nggak? Satu-satu gitu loh. Kalau ternyata makanan Bapak ini unik, nggak biasa di pasar, anggap aja lah misalnya ayam goreng dikasih kismis sama saus mozzarella misalnya. Rada unik sih. Nah, kalau ada orang mau beli kan juga nggak salah, Pak. Kayak bisnis itu seperti itu. Nah, problemnya kalau kita bicara bisnis, UUD, Pak, ujung-ujungnya duit. Jadi gini, boleh bisnis itu tidak secara keuangan itu untung, tapi metrik-metrik lainnya ini akan mendukung nantinya supaya dia bisa untung secara keuangan. Paham nggak, Pak? Maksudnya kayak tadi, kalau saya bilang likes, perusahaan Bapak stage-nya sampai mana? Jenisnya apa? Kalau Bapak perusahaannya misalnya, let's say, pabrik kayu mau Instagramnya likes-nya 200.000, 1 juta, orang nggak ada yang beli, Pak, pabrik kayunya. Kenapa? Karena KPI Bapak adalah
motong kayunya tiap hari bisa berapa banyak produksinya, berapa metrik kubik yang bisa diproduksi, berapa banyak, berapa kontainer yang Bapak bisa ekspor, misalnya seperti itu. Itu metrik yang dilihat perusahaan kayu. Tapi kalau kita bicara perusahaan aplikasi, aplikasi yang tadi kayak Gojek gitu ya, eh, kita gimana bisa tahunya? Saat ini belum bisa make money, tapi bisnisnya grow-nya quite fast gitu ya, karena aplikasi kan dilihatnya dari user. Kita lihat dari usernya dari mana? Dari jumlah download, paling gampang kan gitu. Nah, karena bisnis ini memang awalnya dia bilang, oh kita masih burning cash, kita mau cari market. Ya itu berarti KPI-nya yang kita cari. Dan dia ada value-nya di sana. Makanya saya bilang valuasi itu akan berbeda di setiap stage. Sampai sini paham nggak Pak kira-kira Pak Arjo? Jadi Jadi, konsep untung atau value tinggi tidak harus dalam bentuk tangible itu hanya berlaku bagi beberapa jenis usaha, tidak untuk semua. yes, Atau sebenarnya gimana sih, Pak? betul, tidak untuk semua. Jadi satu, stage perusahaan Bapak seperti apa. Kedua, industrinya apa. Stage itu tadi Pak, Bapak kalau masih awal-awal sekali, misalnya tadi bisnisnya seperti Gojek gitu ya, belum make money, ya yang kita bisa lihat adalah Bapak masih rugi nggak apa-apa selama penggunanya makin banyak. Value-nya ya dari jumlah pengguna. Tapi kalau tadi Bapak misalnya bisnisnya apa ya, let's say perikanan, mau likes-nya banyak, nggak peduli Pak, itu nggak bisa diinvest. Kenapa? Karena saya tahunya Bapak harus bisa produksi ikannya berapa banyak gitu. Kan beda nature-nya. Oke, Pak, Ya, terima kasih. ya, makasih Pak Arjo. Oke, ada lagi berikutnya? Oke, ada lagi bisa raise hand ya Itu yang ada mau Pak tanya. Martinus mau tanya. Wih, wah, Wah, ini silakan. pribadi nih. Saya sedang jalan bisnis perseorangan dan sedang mencari investor. Di sini bingung pembagian hasilnya apakah 100% dari dibagi sesuai proporsi atau 60%. Waduh Pak, kalau ditanya kayak gini ya Pak, harus lihat penelaahan secara detail. Karena apa? Kalau saya bilang, oh ya lebih baik ini, lebih baik itu, saya kan nggak tahu dalamnya perusahaan seperti apa. Saya nggak tahu kondisi keuangan Bapak pribadi seperti apa. Saya kurang tahu potensi perusahaan Bapak seperti apa. Jadi eh, susah juga kalau bilang sebaiknya yang mana gitu. Case by case berbeda. Eh, Anggap aja gini tadi, anggap aja ada perusahaan yang industrinya mirip. Saya pernah ketemu. Yang satu itu pabrik kayu lagi, yang satu itu pabrik kayu, sumber kayunya ada di Kalimantan, dia kirim ke Jawa. Yang satu lagi sumber kayunya di Jawa gitu. Valuasi saya otomatis juga beda. Pembagian mereka ada investor masuk juga saya bilangnya, oh kalau you yang di Kalimantan ya bagi hasilnya dividen aja. Kenapa? Karena kalau langsung potong dari pendapatan nggak bisa bayar nih biaya-biaya logistik. Tapi kalau misalnya apa itu yang tadi dia di Jawa dan apalagi dia pakainya pohonnya itu yang waktu itu apa ya dia pakainya. Pokoknya cuma masa tanamnya 6 tahun gitu, lebih cepat daripada yang diambil. Ya otomatis cash flow-nya lebih cepat dan dia bisa bagi gitu. Dan hitungannya pun waktu itu nggak sebesar kayak dari 100% dibagi berapa, nggak seperti itu. Harus ada threshold segini dulu untuk bayar biaya-biaya, kelebihannya baru bisa dibagi. Jadi beda-beda Pak, case by case basis berbeda. Alasannya apa? Dari proyek dari jenis perusahaan Anda seperti apa. Makanya dari pandangan saya ya, setiap bisnis itu di mata saya adalah organik. Maksudnya apa? Itu art kayak manusia. Walaupun kita semuanya sama manusia, tapi fitur kita bisa berbeda. Nah itu Oh, saya betul, melihatnya seperti itu. betul, Jadi betul. case by case, nggak bisa kita samain semua. Oh ini paling bener kayak gini, Mm-mm. nggak bisa. Mm-mm. It works in Mm-mm. A mungkin bagus, tapi di B mungkin salah. Obat kan juga gitu. Dokter kasih kita obat, teman kita kasih obat sama nih sakit batuk, obat ke kita sembuh, teman mungkin nggak sembuh karena mungkin kita berbeda gitu secara fisiknya. Jadi Oke, benar. untuk menjawab seperti itu kira-kira persentasenya nentuinnya gimana harus kita telah dulu seperti tadi. Kondisinya Benar. Bapak seperti apa? Mungkin bisa di-share. Ini saatnya Bapak nge-share ini apa kontak yang bisa Oh dihubungi iya, nih Pak nanti di chat. Mungkin ada tambahan Pak Martinus boleh kalau misalnya mau ada tambahan. Iya, mungkin thank you ya Pak untuk jawabannya, Pak ya, Frederick. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lanjutan sih Pak itu bawahnya mungkin boleh boleh kalau Pak, boleh dijawab juga Pak boleh Pak. tentang ini sih Pak tentang persentase kepemilikan ya Pak ya kalau investor itu. Mm-mm. Karena kan saya kosnya masih jalan terus nih Pak, sedangkan saya belum tahu nih
nanti kebutuhan di akhirnya after wrap semua tuh saya habis berapa untuk pembangunan segala macam gitu ya Pak. Nah, Ya, jadi kan kalau misalnya begitu kan apakah wajar Pak kalau misalnya ya udah saya tentuin aja dengan dana yang ditaruh di saya sekian, saya bakalan kasih sekian gitu persentasenya atau benar-benar harus sesuai dengan total cost yang saya keluarin berapa, dia nyetor berapa, ya udah saya bagi aja berdasarkan proporsi begitu. Begitu Pak mungkin. ya itu kalau saya bilang tergantung lagi Pak. Karena investor itu kan ujung-ujungnya UUD ya Pak, pengen duitnya balik gitu. Duit balik itu belum tentu langsung ada uang masuk ke Bapak sendiri, tapi juga bisa dilihat dari beberapa metrik lainnya gitu. Misalnya eh, tadi bisnisnya benar-benar jalan, akhirnya value-nya naik, dia bisa divest dan sebagainya. Yang paling penting adalah gini Pak, Bapak harus ngitung, benar-benar ngitung kira-kira ongkosnya berapa, plus misalnya ada cushion-nya lah. Amit-amit misalnya, oh ternyata ada biaya tambahan, harga naik, harus hire orang lebih dan sebagainya, itu Bapak masukin. Jadi pertanyaan Bapak yang tadi pertama itulah menurut saya yang paling cocok sebetulnya. Kalau habisnya berapa, itu kayak reimburse. Kalau sistem reimburse, biasanya tetap pertama itu ada komit dari investor, dia mau kasih berapa uangnya, dia komit dulu. Nah, kita kasih kasih lihat, oh kita udah habis sekian, you bisa nggak turunin duit sekian? Dia turunin. Tapi dari pool yang tadi udah di-commit. Gitu sih Pak biasanya. Itu yang saya tahu selama ini kalau orang nego satu perusahaan, satu investasi, bisnis, dia udah ada valuasi misalnya. Minta uangnya berapa, uangnya itu nggak langsung masuk ke perusahaan atau rekening punya Bapak. Dia ditaruh di escrow account atau mungkin di PT-nya, dia bikin rekening satu lagi khusus, uangnya dimasukin situ. Nah, nanti kalau Bapak ngomong, oh saya mau buat nih, butuh dana sekian, dia baru turunin. Atau ada yang tipenya, ya udah, you bikin dulu. Nanti kalau udah jalan sekian persen, saya baru nanti kasih gitu misalnya. Sistemnya reimburse itu juga ada. Itu sih Pak kira-kira. Apa cukup menjawab Pak? Yes Pak, thank you Pak Frederick ya. Iya. Oke, terima kasih. Boleh pertanyaan selanjutnya? Bu Puspita, terima kasih Pak Frederick. Pak, boleh share materinya ya. Ada di YouTube, Ibu. Nanti ada di YouTube, Oke. Icon Level. Boleh tanya ya Mbak Boleh Dikit ya, dong, Ibu. Pak Fedrik, terima Boleh. kasih. Tadi Iya. saya baru masuk Pak, baru masuk, jadi slide terakhir tadi aku baru masuk. Iya, Nah, nggak apa-apa. terima kasih, nanti saya bisa review dari YouTube. Nah, Pak Fedrik, boleh nggak Bapak terangin antara perbedaan atau plus minusnya angel investor dan IPO Pak? Oh, itu sebetulnya slide terakhir itu Bu tadi. Jadi Eh, kalau untuk artinya begini, sudah punya konsep ke depannya, tapi dengan suntikan dana pasti akan bisa lebih cepat gitu ya, perusahaan yang akan kita Iya. buka untuk ini kan. Jadi kan sebenarnya kalau cari investor itu kan, atau nggak tahu lah uangnya itu apakah dari angel investor atau IPO gitu, berarti akan lebih cepat aja. Perusahaannya Iya. akan lebih besarnya lebih cepat gitu ya. Nah Iya. itu bedanya gimana ya? Pasti jangan bank lah ya, bank itu luar biasa deh. Enggak juga sih Bu, balik lagi kondisinya perusahaan Ibu seperti apa sekarang stage-nya. Kalau kita bicara IPO itu biasanya untuk perusahaan yang memang udah cukup mature, udah make money, dan biasanya udah ada utang ke bank justru. Kenapa? Saya berapa kali, saya kan udah Gimana biasa Pak untuk, kalau IPO berarti malah punya utang di bank? ya ini saya lagi mau jelasin. Oh, Saya mau oke. jelasin. Jadi biasanya tuh kalau saya kan udah berapa kali bantu perusahaan untuk go public ya. Beberapa itu kalau setiap kali masuk ke regulator, pertanyaan pertama adalah kenapa perusahaan ini belum ada ambil utang ke bank, tapi malah mau IPO. Terus saya bilang, justru bagus dong Pak, berarti perusahaannya nggak ada utang, ditembak balik. Berarti perusahaan ini justru tidak menggunakan istilahnya itu susunan modal, struktur modal yang efisien. Kenapa begitu? Balik lagi Bu, kalau Ibu itu go public atau dapat investor, kepemilikan Ibu kan berkurang. Otomatis kontrol terhadap perusahaannya juga berkurang. Nah, kalau ambil utang di bank, kontrol terhadap perusahaan masih full. Dan sebetulnya kalau secara perhitungan, ongkos modal paling murah itu justru bank.
Ini saya bisa jelasin tapi sangat panjang pakai rumus, Bu. Intinya kalau kita saham gitu ya, kita harus kembalikan itu di atas bunga bank. Setuju nggak, Bu? Kalau Ibu harus invest nih di perusahaan saya atau titip temen, ya harus lebih dari deposito dong, Bu. Bener nggak? Iya, Pak. Nah, itu kenapa makanya hutang bank itu lebih dianggap murah gitu ya secara ongkos dibandingkan kalau saham itu masuk. Itu di dunia capital market seperti itu, Bu. Jadi setiap kali saya kalau bawa IPO, perusahaan nggak ada utang, kemungkinan besar malah dilempar balik. Artinya perusahaannya tidak pakai leverage istilahnya itu. Hmm. Heeh. Jadi mana yang bagus? Jawabannya balik lagi tergantung stage-nya perusahaan Ibu sampai mana. Kalau masih bisnisnya itu baru jalan awal-awal, arus kasnya masih belum stabil, ambil utang bank memang berat, Bu. Itu bisa ke investor. Tapi kalau ditanya, kenapa nggak IPO? Kalau IPO, belum tentu Ibu juga bisa, apa ya dibilang, fully vested istilahnya. Dan kedua, IPO itu syaratnya lumayan lumayan berat, Bu. Walaupun ada papan yang paling rendah namanya papan akselerasi, itu pun syaratnya juga, saya bilang cukup berat gitu. Cukup beratnya apa? Harus diaudit secara selama 1 tahun itu wajar tanpa modifikasi istilahnya. Jadi auditor harus betul-betul cek semua, satu itu. Kedua harus, walaupun belum untung ya bottom line-nya ya, tapi, harus udah mulai jualan. Jualannya pun ada minimumnya, itu kalau nggak salah, 25 miliar sampai 50 miliar lah, itu buat bisa masuk. Terus ketiga harus punya aset tetap, bukan nggak bisa sewa loh, Bu. Jadi saya pernah waktu itu pegang pabrik tapi semuanya sewa. Jadi mesinnya sewa, tanahnya sewa, itu, dia punya klien juga banyak padahal ekspor. Saya bawa mau IPO juga nggak bisa, Bu, karena semuanya sewa di situ. Jadi IPO pun tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Tapi enaknya Baik, IPO baik. adalah kita masih punya kontrol, karena kita yang tetap majority. Sedangkan kalau kita Hmm. ketemu investor seperti angels tadi, yang jadi masalah apa? Biasanya angels itu nggak serta-merta cuma kasih uang, Bu. Tiba-tiba, "Oh, you harus bikin PT dong, nanti direktur keuangannya pakai orang saya." Jadi kalau Ibu misalnya mau turunin tadi dana buat ini itu, direktur keuangannya yang nggak mau tanda tangan, nggak bisa turun. Gitu. Jadi Hmm. ada apa dibilang ya, selalu ada plus minus, tapi plus minusnya kira-kira seperti tadi. Kalau your business is still growing, dan udah make money, udah steady, mendingan utang bank dulu, nggak ada yang salah. Tapi kalau bisnisnya masih naik turun nggak jelas, baru butuh yang investor tadi. Tapi dengan syarat, Ibu dengan investornya hubungannya bisa baik gitu. Itu kira-kira kalau dengan investor itu agar kepemilikannya itu lebih, karena yang punya konsep bisnis kita gitu ya, agar kepemilikannya itu lebih besar kita, nggak masalah kan ya Pak Frederick? Misalnya Nggak apa-apa. investornya 40% gitu, Iya, atau 13%, normalnya gitu. nggak Nggak masalah kan? masalah. Cuman yang masalah kan kayak tadi, Bu. Biasanya kalau, dia masuk di atas 20% atau 15%, mereka nego, "Saya mau taruh direktur satu di situ dong." Direkturnya posisinya maunya yang di keuangan gitu. Jadi kalau Ibu misalnya mau, istilahnya mau silat jungkir balik, ya direktur keuangan ini, eits, uangnya nggak bisa turun nih gitu. Akhirnya ya tetep aja nggak Hmm. jalan gitu. Makanya freedom-nya agak kurang di situ. Ya itu balik lagi, semuanya cocok-cocokan, nggak ada yang bilang, "Ini paling bener, itu yang salah." Nggak ada. Tiap bisnis organik kita harus lihat dulu kondisinya, perusahaan itu Itu seperti terjadi apa. di investor ataupun angel investor ya Pak Frederick? Yes, yes, any kind, pasti Hmm. kayak gitu, pasti kayak gitu. Jadi bedanya apa investor dan angel investor Pak Frederick? Kalau saya bilang tuh angel investor yang perseorangan, kalau investor itu biasanya udah pakai PT, I see. venture capital misalnya, anggapannya gitu. Sebetulnya Hmm. lebih broad terms-nya investor sih. Secara umum, orang yang taruh dana dia di satu perusahaan adalah investor. Umumnya gitu. Tapi waktu kita bilang angel investor itu spesifik individu yang punya dana lebih yang pengen masuk ke perusahaan ibu gitu. Hmm. Mhm. Itu kalau misalnya seperti itu, berarti apa namanya, komitmennya itu kalau sudah dia masuk berarti selama-lamanya gitu ya Pak Fredrik? Enggak juga, beda-beda Bu, balik lagi. Makanya waktu nanti mau di-invest biasanya ada namanya term sheet. Term sheet itu ya kita, agreement gitu antara si investor dengan kita.
bisa aja investor harus exit kalau kondisinya seperti apa, dan waktu exit misalnya sebagai ibu yang harus gantiin dana, itu ada seperti itu. Tapi Hmm, nggak selalu ya Bu, makanya saya bilang very very organic, tiap investor punya term sheet beda-beda. Biasanya kalau Ibu lagi fundraising tuh nggak mungkin cuman dengan satu investor, keliling. Nanti Ibu cari term sheet-nya paling menarik yang mana, itu yang Ibu terima. I see. Makanya kita sebagai Prepare Labs itu biasanya bantu untuk advice ini. Kita cekin kayaknya, oh ini yang paling bagus buat Anda seperti ini gitu, negosiasinya kayak apa. Kita nggak ikut turun ya Bu, tapi di belakang kayak kita analyze, oke atau enggak gitu. Maksudnya nanti Pak Fredrik yang menyiapkan beberapa investor yang Enggak, match. kita nggak siapin investor Bu. Kita cuman prepare perusahaan Ibu supaya lebih ready getting invested. Kita juga bantu advice kalau misalnya Ibu butuh pendapat, tapi bukan kita yang siapin investor, bukan. Karena kita bukan perusahaan yang fokusnya adalah untuk invest ya. Kita bukan venture capital gitu. I see. Dan itu biasanya dalam negeri atau luar negeri ya Pak Fredrik? Tergantung juga Bu, bisa semuanya. Kita handle berapa kali juga. Ada yang dari luar negeri investornya, ada yang dari dalam negeri juga. Oke, Mhm. Nanti mungkin saya oke. bisa share portfolio perusahaan saya sedikit sekilas nanti supaya lebih Silakan, silakan. tahu. Heeh. Ini saya share sekarang aja kalau gitu ya. Sebentar. Boleh, boleh. Mhm. Saya lupa tuh harusnya awal-awal. Jadi oke, ini dari Prepare Labs saya. Prepare Labs itu kita spesialis di konsultasi untuk financial strategy dan business valuation. Makanya hari ini saya bahas banyak valuasi, tapi nggak cuma valuasi aja karena ada strateginya juga ya. Klien kita kebanyakan itu termasuk dari business owner juga, startup juga, investornya juga, angel investor juga kadang datang ke kita minta tolong gitu ya. Minta tolong misalnya ada perusahaan yang dia lagi mau invest, dia minta kita check-in gitu ya, due diligence. Sampai kita pun sekarang juga persiapan ke IPO. Nah, approach-nya kita itu lebih ke gimana kita mengubah bisnis language-nya Bapak Ibu ini ke bahasanya investor. Sehingga mereka lebih mudah untuk lakukan due diligence gitu ya. Sehingga dari situ kemungkinan suksesnya itu lebih berhasil gitu. Nah, itu dari message dari founder Prepare Labs, Bu Vanessa Tanuwijaya. Nah, milestone kita berdiri di tahun 2018, tapi di tahun 2021 dan ke atas itu udah mulai expand ke luar negeri. Jadi memang klien kita tidak lagi di Indonesia saja, tapi ke Singapura terutama. Dan kita sudah handle lebih dari 100 project sampai sekarang. Eee, tahun 2022 juga kita pertama kali mulai masuk untuk ke IPO advisory. Nah, primary goal-nya ada di sini, kita persiapan di fundraising, kita bantu valuasi juga, pembuatan financial modeling, IPO advisory ini juga kita nggak cuma advice, tapi sampai kita dampingi ya, sampai nanti IPO berhasil, bukan cari investornya. Kita lebih ke fokus gimana supaya dengan regulator itu bisa lewat gitu ya. Eee, kalau urusan cari investornya itu nanti dari sekuritasnya biasa. Terus ada juga kita bantu corporate finance. Corporate finance itu lebih kayak misalnya tadi struktur kapital yang lebih efisien seperti apa. Misalnya saya advice, oh mungkin saatnya cari utang ke bank misalnya. Banknya bank yang mana kira-kira? Nah, kita bantu approach banknya, siapin. Seperti itu kira-kira. Area fokusnya adalah lebih ke fundraising preparation. Ini seperti tadi yang dibahas, kita bantu bikin pitch deck, evaluasi, investment tesisnya juga apa, sehingga investor itu tertarik untuk melihat apa yang dilihat, apa yang menarik dari perusahaan Anda gitu. Terus kita juga bantu untuk perhitungan enterprise valuation-nya, supaya jangan sampai Anda itu waktu menawarkan saham itu kelebihan nih, kayak tadi yang ditanya sebelumnya ya, saya kasih berapa persen ya ke investor, jangan sampai kelebihan atau kekurangan gitu ya. Kalau kekurangan investornya nggak mau, kalau kelebihan kita kehilangan kontrol. Nah, approach yang kita so far kita lebih banyak kebantu, so far udah ada 10 lebih startup yang udah berhasil fundraise. Walaupun ada 100 klien, tapi ya saya bilang, kita udah 10 lebih yang fundraise. Bukan kita yang maju, kita siapin. Emang sekecil itu kemungkinan suksesnya. Itu pun termasuk besar, karena kalau kita bicara dari tahun 2019 lagi puncak-puncaknya investment, katanya pun cuma 2% kemungkinan sukses gitu. Nah, kita punya banyak klien, ini yang tadi ditanya awal-awal, klien kita ada dari mana aja.
Dari e-commerce ada, fintech juga ada, for your information yang lagi kita handle untuk IPO juga dari fintech, nanti bisa tahu juga kalau udah IPO. Terus kita juga ada dengan, aplikasi gitu ya dan talent management, ada logistik juga tadi yang saya bilang, food and beverages dan juga supply chain. Supply chain itu yang tadi berhubungan sama, perikanan yang tadi saya bilang. Nah ini referensinya, mungkin bisa beberapa partner dari kami ada di sini, dari yang berhubungan dengan saham untuk IPO, CFA, Society Indonesia, iCommunity of course, dan lain-lain. Ini ada beberapa juga yang perkumpulan, angel investor nih, Angin. Ada juga yang venture capital. Ya ini timnya, ini Bu Vanessa Tanuwijaya founder-nya, ini saya sendiri dan Pak JJ ini yang ada di Singapura. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi boleh dicatat dulu kontak saya, nanti kita lanjut tanya jawab lagi. Oke. Udah, saya stop sharing. Ya, kira-kira seperti itu. Benar Pak, yang terakhir tadi Pak belum catat. Oh, belum catat. Iya. Kecepatan, Pak, kecepatan. Kecepatan. Oke. Itu yang paling Screenshot, penting, Bro, screenshot. yang paling penting itu. Iya, screenshot. Ya, hilang lagi. Kok hilang? Oke. Iya, kepencet. Sambil ditulis ya, Pak ya. Delapan 8522 Oke, terjawab ya, Bu Puspita. Terima kasih Mbak MC, Mbak Devitya. Sama. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Pak sudah menunggu ini. Ibu Delia yang sudah menunggu. Oh sama Bu Michelle sih, Bu Michelle dulu ini. Pak mau tanya apa fail metrics yang bisa terjadi saat fundraising? Fundraising itu failure metric-nya banyak ya. Nomor satu bisa dari misalnya dari timnya sendiri tidak meyakinkan. Maksudnya apa? Misalnya Anda punya background di digital marketing, tapi bikin startupnya di bidang peternakan ayam. Ya orang pasti ragu-ragu. Terus dari antar tim sendiri mungkin misalnya kurang rukun waktu misalnya meeting, Anda berempat sama investor, ternyata waktu berempat misalnya dari timnya itu ribut sendiri gitu. Ada beda pendapat, ada beda tujuan, itu juga masalah. Jadi tim is number one kalau bilang startup ya. Nomor dua, itu masalah valuasi. Kita misalnya kasih harga valuasinya ketinggian dan kita ditanya justifikasinya apa, kita nggak bisa jelasin. Misalnya kayak tadi, kenapa nilainya harus 10 miliar? Anda bilang ya karena saya maunya 10 miliar, it's not gonna work. Waktu ditanya lagi, karena saya ngitung sekian, ya ditanya lagi secara detail sama investor, ngitungnya pakai apa, dasarnya apa? Nah, you have to have this everything gitu. Failure metric ketiga juga bisa kita terlalu lama taking decision. Mungkin karena masih mau bandingin kiri kanan, tapi kalau Anda sendiri nggak punya firm timeline-nya kapan, investor juga biasanya mundur. Jadi once Anda itu engage dengan investor, time is very sensitive. Karena apa? Investor uangnya nggak nganggur. Ada sih maksudnya sekarang lagi nganggur. Tapi nantinya uang ini kemungkinan bisa dipakai untuk invest di perusahaan lain, which is artinya Anda kehilangan kesempatan. Gitu juga. Kira-kira itu sih failure metric-nya. Cukup banyak saya bilang. Gitu, Bu Michelle ya, semoga menjawab. Bu Deliana, model syariah pernah handle nggak Pak? Jujur saya pernah handle-nya untuk obligasi. Saya pernah bantu untuk obligasi ijaroh dan mudharabah. Tapi di luar itu secara bisnis syariah sendiri saya belum pernah. Jadi struktur yang ekuitas syariah itu saya belum pernah. Tapi untuk terbitin yang tanda kutip hutang, ya tadi istilahnya bonds, obligasi kan kayak hutang kewajiban, itu saya pernah ijaroh dan mudharabah, dua itu. Oke. Ada lagi mungkin? Ada lagi pertanyaan, boleh raise hand Bapak Ibu semuanya. Ini sampai 43 partisipan ya malam hari ini. Wah, kepo semua tentang, ada yang mau tanya tentang fundraising Bapak Ibu? Masa udah jelas nih. Mumpung saya di sini nih. Bisa konsul-konsul ya Pak ya sebenarnya. Oh bisa, ini bisa. Mau tanya Pak Pak Anton, silahkan Pak Anton. Iya, silahkan. Ya, Pak Frederick, pertama saya apresiasi sekali
karena ini informasi yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Oh, Terus bagus, terang, Pak. ya, jadi saya mengajar mata kuliah kewirausahaan atau Oh, entrepreneurship di kampus begitu ya. mhm. Dan background saya kebetulan juga dulu sebelumnya saya akuntan di auditor di Big Four. Nah, Oh, oke, Pak. ketika kita berusaha menghubung-hubungkan antara dunia startup dan keuangan, nah disinilah missing link yang Bapak jelaskan tadi. Nah, jadi saya punya Hmm, 2 pertanyaan nih Pak, kalau boleh ya. silakan, Pak. Mhm. Nah, pertanyaan yang pertama, ketika seorang entrepreneur itu membutuhkan, let's say, modal, alasannya biasanya karena dia mau ekspansi bisnis, gitu ya kan? Mhm. Taruhlah dia punya kafe, begitu ya. Kalau sekarang kan populer banyak punya kafe, gitu ya. Dia Mhm. buat satu kafe, dia bilang, Sir, saya butuh investor nih. Untuk apa? Karena saya mau buka cabang. Nah, gitu ya Mhm. kan? Beberapa cabang. Nah, yang mungkin tadi Bapak sudah singgung adalah berkaitan dengan kita mendapatkan modal untuk kita ekspansi dari investor atau mungkin dari IPO. Ya, Tetapi ada juga yang buka cabang dengan cara franchise nih Pak, kan begitu. ya. Jadi Mhm. pertanyaan saya, kapan kita melakukan ekspansi bisnis dengan menggunakan metode franchise dan Mhm. kapan kita dengan metode mencari investor lah, menggunakan investor. Itu Oke. pertanyaan yang pertama. Nanti boleh kalau Mhm. sudah selesai saya pertanyaan kedua ya Pak. Boleh, Pak. Silakan. Mhm. Ya, ini saya jawab dulu yang itu. Ini menarik, Pak, karena baru-baru ini saya baru pelajarin bisnis untuk franchise ya. Dari sisi sebagai franchisee dan juga dari sebagai franchisor, itu saya baru pelajarin. Franchise itu yang menarik adalah kalau Anda sudah punya satu sistem dan terbukti ini jalan. Jadi kalau Bapak udah bikin kafe nih misalnya, di satu tempat rame. Bapak kalau langsung bikin jadi franchise, itu belum tentu bisa laku. Kenapa? Karena belum terbukti dan belum ada nama. Saya sebagai franchisee, saya ambil franchise itu decision-nya apa sih? Kita bedah di situ, Pak. Yang saya lihat tuh ada 4. Satu, produknya itu oke nggak? Itu nomor satu. Nomor dua, udah punya nama belum? Kalau belum nggak apa-apa. Saya sebagai franchisee, saya punya kekuatan untuk bargaining power-nya lebih gede justru. You jangan mahal-mahal dong royaltinya. Orang you belum terkenal kok gitu kan. Nah, itu saya lihat kedua itu, mereknya terkenal nggak? Kalau terkenal lebih enak kayak sebutlah merek ya di sini, Mixway gitu. Saya kalau buka udah pasti itu laku gitu kan. Yang ketiga saya lihat apa? Royalty fee-nya masuk akal nggak? ROI-nya masuk akal nggak? Itu kan hitung-hitungan kan, ya kan? Yang keempat, peraturannya gimana? Jangan sampai udah royalty fee-nya murah kayaknya, nama terkenal, produk oke, tapi mereka banyak aturan nih. Misalnya dipaksa tiap bulan harus ambil atau cuma dijatah maksimum bisanya berapa. Biasanya nggak bisa berkembang gitu kan. Itu yang saya lihat sebagai franchisee. Artinya Bapak kalau jadi franchisor harus bisa mikir seperti itu. Satu, balik lagi, produknya Bapak sudah terbukti belum bahwa produk Bapak itu dikenal sama diterima oleh masyarakat. Kedua, namanya Bapak udah terkenal belum? Kalau belum pun, berarti harus kasih lebih ke si franchisee. Ketiga, royalty fee-nya masuk akal nggak? Kalau Bapak belum terkenal, royalty fee-nya jangan tinggi-tinggi dong gitu. Yang keempat, kebebasan apa yang diberikan ke mereka? Jadi kapan kita jadi franchise? Kalau Bapak sudah terbukti bisnisnya itu sudah buka beberapa cabang dan di semua cabang itu at least udah di atas ROI, Pak. Itu menurut Oke, saya. Mhm. oke, boleh tambahin dikit? Silakan, Bro. Ya, untuk masalah terminologi franchise ini ada satu ketentuan yang nggak bisa dilanggar, yaitu dia minimal sudah 5 tahun dan memegang STPW, Surat Tanda Pewaralaba. Selama dia belum 5 tahun dan tidak memegang STPW, maka bisnisnya nggak boleh dibilang franchise, tetapi mungkin kemitraan. Ya, kemitraan kan actually franchise juga ya, Pak. Ya, Nature-nya. tapi wording itu nggak boleh dipakai. Paham, betul. Ya, secara legal emang nggak boleh dipakai. Ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, ini tentang Prepare Labs ya Pak, kalau boleh tanya, apakah selama ini Prepare Labs sudah berkolaborasi dengan perguruan tinggi, atau let's say bagaimana Prepare Labs itu melihat perguruan tinggi itu sebagai mitra untuk bekerja sama, karena terus terang di kampus-kampus ini kan seperti kampus kami, kita punya bisnis incubator ya, yang istilahnya startup mahasiswa atau startup yang di luar kampus berinkubasi di dalamnya. Gimana Pak kira-kira Pak?
Ini nanti boleh lebih lanjut ya Pak, tapi yang saya bisa share dikit, dari founder kita itu posisi sekarang ada di Singapura Pak, sudah bekerja sama dengan waktu itu salah satu universitas yang ada di Singapura. Mungkin salah satunya bisa kita kerjasama adalah ya mungkin kita jadi salah satu pembicara di acara yang mungkin Bapak bimbing tadi yang kewirausahaan itu bisa juga. Lalu juga mungkin nanti lebih lanjut ya Pak kita bahas, tapi ini yang saya bayangkan satunya lagi ada internship juga Pak, itu kita juga butuh. Karena to be honest tim kita nggak banyak Pak, tapi kerjaan kita kebetulan juga lumayan banyak. Dan saya rasa dengan mahasiswa itu bisa masuk ke sebagai apa ya internship, itu ada fresh idea yang kami mungkin udah kelamaan gitu ya Pak, kurang tahu ada ide baru atau informasi baru gitu. Itu kita juga quite open sih Pak untuk dua itu. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti bisa Pak kita mungkin after this bikin call dengan partner saya, dengan foundernya. Siap. Siap Pak, senang sekali Pak. Saya pasti kontak Bapak lagi ya. Terima Oke, kasih Pak. Pak Anton. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Wah, ada pertanyaan lagi, satu kali lagi mungkin ya, terakhir tiba-tiba udah jam 9 aja ini Pak. Wah, Paknya yang konsul. Lanjut, Ya. pertanyaan satu lagi mungkin. Apakah ada? Boleh raise hand, boleh tap juga boleh, nggak apa-apa. Yang di jalan juga nggak apa-apa, silahkan. Bu, boleh tanya nggak kalau nggak ada penanya yang lain? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Ya, saya itu masih sampai sekarang penasaran ya Pak, yang namanya IPO itu. Kalau kita melakukan IPO itu berapa persen ya yang saham kita lepaskan itu ya untuk publik Pak? Minimum, jadi gini Pak, kalau IPO itu ada 3 papan. Papan akselerasi itu paling kecil buat startup, tapi saya rasa ini paling jarang. Kenapa? Karena investor yang levelnya aset manajemen itu nggak mau masuk ke situ Pak. Halo? Ya, kedengaran nggak Pak? Halo Pak Anton? Suara saya masuk nggak ya? Jelas banget sih. Jelas ya? Banget. Di Pak Anton mungkin yang nggak dengar. Oke, jadi ada 3 tadi papan. Yang papan akselerasi itu untuk startup, biasanya itu kurang diminati oleh investor yang besar ya. Jadi sorry to say kalau di Indonesia itu anggapannya kayak dibilangnya saham yang kecil gitu ya. Terus kedua itu papan development itu yang bisa menengah, dan papan utama. Papan utama itu yang udah triliunan. Nah, kalau kita bicara triliunan itu kita boleh lepas 15% minimum. Tapi kalau di bawah itu harus minimum 20%. Itu minimum ya. Nggak bisa lebih kecil lagi. Jadi ya benar-benar kalau misalnya masih startup atau masih baru, saya nggak saranin banget buat IPO. Karena 20% kita udah lepas gitu. Normalnya enaknya kita lepasnya dikit-dikit gitu, harusnya. Itu sih jawaban saya. Betul-betul. Kalau misalnya masih baru, ternyata jelas ya Pak, siap-siap. Kalau misalnya baru, logikanya nanti bakal terlalu banyak influencer atau intervensi lagi ya Pak ya. Jadi satu itu, kedua valuasinya masih kecil. Ibarat masih anak-anak gitu, tiba-tiba kita udah suruh keluar cari duit sendiri gitu kan. Benar. Oke, wah sangat menarik sekali penjelasan tentang fundraising malam hari ini. Sebelum Pak Frederick memberikan closing statement, seperti biasa saya mau menjelaskan tentang iCommunity ya buat next-nya. Oke. Bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Nah, misalnya Bapak Ibu nih yang lagi berbisnis, kayaknya malam hari ini banyak banget para pebisnis ya malam hari ini. Sepertinya Bapak Ibu mungkin mengalami kurang network atau kesulitan mencari relasi, bahkan partner juga, atau bingung cara mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia itu gimana. Sebetulnya permasalahan tersebut terjadi pada sebagian besar pebisnis. Meskipun Bapak Ibu udah merasa, saya udah join banyak seminar loh, workshop loh, dan lain sebagainya, tapi kok masih gini-gini aja sih, masih stuck aja. Mungkin Bapak Ibu harus coba cara yang satu ini, yaitu iCommunity, sebuah komunitas dan platform digital tempat bagi para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Kenapa sih Bapak Ibu harus join iCommunity? Yang pertama ada akses valuable community-nya.
adalah akses networking, akses learning, dan juga akses contributing. Dan yang kedua, quality leads. Kenapa? Leads to customer baru, reseller baru, dan customer retention. Yang ketiga yang paling banyak disukai ini karena nggak perlu biaya iklan. Bahkan kalau Bapak Ibu punya bisnis dan mau diiklankan itu malah bisa dengan iCommunity. Yang kedua, word of mouth. Dan yang ketiga, banyak sekali konten freemium untuk upgrade skill bersama, contohnya kayak iCommunity Level Up Club pada malam hari ini. Ini ada 6 program iCommunity yang bisa Bapak Ibu coba. Yang pertama ada ALC seperti malam hari ini, yang kedua ada IBM yaitu iCommunity Business Matching, yaitu event bisnis untuk ngobrol bareng pebisnis dan profesional dan small group gitu ya biasanya. Terus ada one-on-one meeting, ada iCommunity Refer a Business, company visit juga ada, dan juga business summit. Nah, how to grow your business with iCommunity. Pertamanya kita kumpul dulu nih di ALC, kenal misalnya, wah ada Pak Frederick nih, terus misalnya cocok nih sama Pak Frederick, terus pengen ngobrol lebih dekat lagi, tapi juga pengen kenalan dengan beberapa pengusaha lainnya, boleh di iCommunity Business Matching. Nah, kalau udah cocok nih sama salah satunya, bisa di iCommunity one-on-one meeting, dan that's how iCommunity Refer a Business dan profit Anda. Nah, ini salah satu contoh dari iCommunity Business Matching. Jadi ada 2 macam. Yang pertama ada versi online-nya, bisa dicek di website iCommunity.id. Ini setiap hari Senin itu juga ada iCommunity yang secara iCommunity Business Matching secara offline, Bapak Ibu. Kalau Senin itu di Kelapa Gading bareng Bu Merly biasanya. Terus kalau Jumat kadang bareng Pak Suwandi, atau kadang bisa di Surabaya, bisa di Semarang, bisa di Medan juga bisa. Nah, semua itu jadwalnya bisa dicek di media sosialnya iCommunity, di iCommunity Official. Nah, ini YouTube-nya iCommunity, bisa dicek ya. Kalau tadi ada yang tanya, ini gimana ini tadi saya telat masuknya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Bisa dicek di YouTube kami besok hari Jumat. Oke, begitu tentang iCommunity. Boleh closing statement dulu ini Pak Frederick tentang all about fundraising malam hari ini. Oke, terima kasih semuanya udah hadir di sini, udah dengerin saya juga. Intinya kalau misalnya Anda punya bisnis dan Anda masih bingung gitu ya, kayaknya mau kembangin gimana, butuh dana, tapi bisa konsultasi dengan saya, tapi bukan saya cariin dananya gitu. Saya cuma bantu cari strategi, kasih tahu strategi dan sebagainya. Di luar itu kalau nanti memang sudah mau bertemu dengan investor, butuh lebih lanjut, bisa saya bantu juga melalui, Prepare Labs tentunya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih banyak. Oke, kita bisa bilang terima kasih kepada Pak Frederick malam hari ini atas materinya yang luar Pak biasa. Bro Terima Frederick, kasih. foto bareng kan nih, foto bareng Terima Kak. kasih Pak Frederick. Oh iya, foto bareng dulu Terima boleh kasih. ya Bapak Boleh, Ibu. boleh. Ini Foto bareng. buka. Oke, halo Pak Maulana, apa kabar? Baik, baik, Mbak. Oke, Foto kita bareng foto ya. dulu. Boleh di open kamera, yang bisa open kamera. Oke, kita foto 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Terima kasih banyak Pak Thank Frederick you, thank semuanya. you. Terima kasih. Thanks. Ya, selamat malam semuanya. Mari. Malam.